Baik, Shalom saudara-saudari sahabat gaul sekalian dimanapun berada. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul dari tempat yang berbeda melalui Zoom dalam acara Zoominar Gaul Community yang ketiga kita ini. Perkenalkan, saya Evangelis Lekson Simanjuntak dan saya berdomisili di Batam. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu, Allah yang memelihara hidup kami hingga pada pagi hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, sebagaimana kami bersekutu, sebagaimana kami belajar daripada kebenaran firman-Mu, Engkaulah yang menerangi hati kami, Engkau yang menolong hamba-Mu, sehingga ya Tuhan, apa yang berasal daripada Tuhanlah, yang hamba-Mu sampaikan, yang akan kami pelajari, yang akan kami terima, dan yang akan kami imani dan lakukan dalam hidup kami. Jadi kami serahkan waktu ini ya Tuhan, hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat gaul sekalian, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini adalah kejarlah daku, kau kutangkap. Mungkin saya tidak tahu dengan generasi milenial sekarang ini, apakah frasa ini masih populer. Tetapi saya yakin, kalau ini tidak populer bagi kalian, mungkin bagi orang tua kalian ya. Jadi ini sangat populer dulu, yang mana ini adalah mengenai sebuah film yang berjudul Kejarlah Daku, Kau Kutangkap. Ini mengenai percintaan. Tetapi pagi ini kita tidak membahas film, kita tidak membahas percintaan ini, tetapi apa hal yang terutama di dalam hidup kita. Ya, jadi seperti tema itu, kejarlah daku, kau kutangkap. Mari kita pahami dulu supaya kita memiliki pemahaman yang sama dalam tema ini. Karena tema ini sedikit unik, sehingga dan bisa memiliki makna atau arti yang berbeda, supaya kita memiliki pemahaman yang sama ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kejarlah daku, kau kutangkap adalah sahabat gaul sekalian sedang dalam mengejar impian, mengejar cita-cita. Dan pada suatu waktu ditangkap oleh Tuhan. Ditangkap oleh Tuhan. Bukan sahabat gaul sedang mengejar Tuhan sehingga Tuhan menangkap. Tidak. Karena sangat jelas firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 11 bahwasanya tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang mencari Allah. Jadi dari sini kita melihat bahwasanya tidak ada yang mencari Allah. Kita sedang mengejar apa yang menurut kita yang terutama di dalam hidup kita. Apa yang menurut kita paling penting. Inilah yang sedang kita kejar. Jadi kita mengejar ini, namun pada suatu waktu Tuhan menangkap kita. Bukan karena kita layak, bukan karena kita sudah melakukan ini dan itu. Ini adalah haknya Tuhan, murni Tuhan yang memilih, Tuhan yang memberikan keselamatan kepada siapa Dia memberikan keselamatan. Jadi kejarlah daku, kau kutangkap. Pagi ini kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang tertulis di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan di sini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya
semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Jadi, sahabat gaul sekalian, sebelum Tuhan menangkap Rasul Paulus, kehidupan Rasul Paulus ada banyak hal yang dapat dibanggakan. Ya. Relasinya, teman-temannya adalah orang-orang berkelas, dia sendiri adalah orang Farisi. Kalau kita melihat mulai dari ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi ada banyak sekali kebanggaan yang melekat, hal-hal yang melekat pada diri Rasul Paulus ketika dia masih bernama Saulus sebelum ditangkap oleh Tuhan. Ya, dan apa yang dimilikinya ini, statusnya ini adalah, saya pikir, yang diinginkan oleh banyak orang. Dia seorang terpelajar. Dia seorang yang pastinya dia memiliki banyak uang. Dia memiliki posisi yang tinggi. Bahkan walaupun masih dalam perdebatan ya, banyak orang yang percaya bahwasanya dia adalah salah seorang dari Dewan Sanhedrin. Jadi artinya dia memiliki posisi yang sangat tinggi dan banyak yang dapat dibanggakan dari hidupnya. Namun, di ayat 7 dan 8 kita jelas melihat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ya, kenapa bisa demikian, saudara-saudara, sahabat gaul sekalian? Dikatakan di ayat selanjutnya adalah, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi, kita melihat bagi Rasul Paulus, dunianya berubah. Dunianya berubah. Karena Kristus dia melepaskan semuanya. Yang tadinya adalah kebanggaan. Yang tadinya adalah hal yang terutama di dalam hidupnya. Sahabat gaul sekalian, biasanya apa yang menjadi hal yang terutama bagi anak-anak muda? Ya, yang pertama adalah teman atau sahabat. Sering sekali menyedihkan ya. Sering sekali teman lebih berharga dari orang tua. Apakah ini benar? Sementara firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi ini yang pertama. Ya, makanya ada istilah modal pergaulan. Ya. Saya tidak tahu istilah itu apa masih keren di era milenial sekarang ini. Ya, tetapi dulu itu sangat keren itu istilah itu. Modal pergaulan, pergi ke sana kemari tidak ada modal, tetapi bisa hidup, bisa bertahan hidup karena pertemanan. Jadi
Dan sering sekali juga pertemanan ini adalah pertemanan yang dilakukan dengan pandangan duniawi, bukan pandangan rohani atau pandangan Kristen. Ya, jadi ini yang pertama. Ini adalah dunia anak-anak muda, pertemanan atau persahabatan. Yang kedua adalah pekerjaan. Ya, mungkin sebagian dari sahabat gaul adalah siswa-siswi atau mahasiswa atau mahasiswi, belum sampai kepada pekerjaan. Nah, kalau sudah ada yang bekerja, biasanya apa saja boleh. Yang agak-agak miring sedikit pun boleh, yang penting gajinya besar. Ya, agak-agak di markup sedikit. Yang penting nggak ketahuan, nggak masalah. Ya, yang mengerjakan tugas kuliah atau mengerjakan tugas sekolahnya bukan dirinya, nggak masalah. Ya, jadi itu yang kedua, dunia anak muda. Yang ketiga ini lebih ini lagi ya, pacar. Ya, pandangan dunia siapa saja boleh, yang penting ganteng, ya, yang penting cantik. Masalah beda keyakinan, mungkin nomor 13, nggak apa-apa. Ya, jadi inilah dunia pemuda. Jika sahabat muda sekalian menjadikan ini prioritas dalam hidup sahabat-sahabat muda, menjadikan ini hal yang terpenting, yang terutama, hari ini, pagi ini, Tuhan ingin mengatur ulang prioritasmu. Tuhan ingin mengatur ulang prioritasmu. Ya, semua ini penting, tetapi bukan ini yang terutama. Karena sekalipun kamu memperoleh semua ini, firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan 11, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Dan Roma 6 ayat 23 jelas mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Ini final, tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Orang berdosa pasti kena hukum. Dihukum bukan hanya 10 tahun atau 20 tahun, tetapi kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi anugerah Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Ya, kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dia ditangkap Tuhan di ayat 12. Di bagian terakhir, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kemudian, kalau kita lihat lagi di ayat 9, berada di dalam Dia bukan karena kebenaran Rasul Paulus, bukan karena dia telah melakukan ini dan itu, sehingga dia berada di dalam Tuhan. Sehingga dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, di ayat 9 ini sangat jelas dikatakan, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Apakah sahabat gaul sekalian sudah ada di dalam Kristus? Seperti Rasul Paulus ini, berada di dalam Dia. Sudahkah sahabat gaul sekalian ditangkap oleh Yesus Kristus? Sudahkah sahabat gaul sekalian memiliki hubungan
secara pribadi dengan Yesus Kristus. Kalau belum, caranya bagaimana? Datanglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus. Karena tidak ada jalan yang lain. Hanya Dialah yang mati di atas kayu salib, menggantikan tempat yang seharusnya sahabat gaul sekalian tempati, yang seharusnya saya tempati. Posisinya digantikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau tidak, setiap orang berdosa pasti kena hukum. Pasti kena hukum. Dan hukuman yang seharusnya tertimpa kepada kita, ditimpakan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Dia melakukan karya penebusan yang sempurna. Karya penebusan yang sempurna. Di atas kayu salib Dia menderita. Dia mencurahkan darahnya, Dia mati. Dan sebelum Dia mati, Dia berkata, sudah selesai. Lunas. Apa yang sudah selesai? Ya, biasa kita menonton, secara khusus yang generasi milenial yang cewek, drakor, tamat katanya ya. Kalau sudah tamat biasanya sudah tidak ada lagi kelanjutannya ya. Nah, di sini apakah Yesus yang tamat? Tidak. Karena pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian. Apakah yang sudah selesai? Pembayaran dosa. Bagi sahabat gaul sekalian, bagi saya, dosa saya dulu, dosa saya sekarang, bahkan dosa saya yang akan datang, lunas, selesai. Di atas kayu salib dibayar oleh Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudahkah sahabat gaul sekalian melakukannya? Percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati sahabat gaul sekalian. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Harus secara pribadi. Kalau orang tua saya sudah melakukannya, tidak bisa diwakilkan. Saya sendiri pun harus melakukannya secara pribadi. Ya, sudahkah sahabat gaul menerima Dia ke dalam hati sahabat gaul sekalian sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kemudian, sebagaimana kehidupan Rasul Paulus ketika dia ditangkap Tuhan, dunianya berubah, kehidupannya berubah, pola pikirnya berubah. Mungkin tidak sedrastis itu dengan kehidupan sahabat gaul sekalian, kalau sahabat gaul sudah berada di dalam Tuhan. Ya. Kalau sahabat gaul sudah melakukannya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sahabat gaul akan menjadi ciptaan yang baru. Ya, ada Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hati, di dalam kehidupan sahabat gaul sekalian. Kemudian pola pikir akan berubah. Dan sahabat gaul akan mengerti perlahan-lahan mengapa Rasul Paulus berkata, ini kuanggap rugi. Ini adalah sampah. Sahabat gaul akan mulai perlahan-lahan mengerti. Dan akan memiliki pola pikir yang sama seperti Rasul Paulus. Akan memandang semuanya ini, bukan ini yang terutama. Yang terutama adalah hubunganku dengan Tuhan. Ya, dia mengatakan, aku melepaskan, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, dunia
kaum muda, dunia para pemuda, teman, karir, pekerjaan atau pendidikan, kemudian pacar. Ketika kamu sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus akan tinggal di dalam hati sahabat gaul sekalian. Dan sahabat gaul akan memandang pertemanan ini dengan cara yang berbeda. Yang tadinya siapa saja boleh, melakukan apa saja boleh. Ya, kemana saja boleh. Sekarang Roh Kudus akan mengingatkan, benar nggak? Ini sesuai dengan firman Tuhan nggak? Ini kehendak Tuhan nggak? Kemudian pekerjaan. Apakah ini yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Apakah pekerjaanku ini mendukung aku untuk memuliakan Tuhan? Ya. Sebagai contoh misalnya, ada di antara teman yang bekerja di sebuah perusahaan, dan perusahaan ini perusahaan nakal ya. Katakanlah demikian. Dan kemudian orang ini bekerja di bawah pimpinan yang bekerja secara nakal lah. Menyelewengkan atau mungkin bermain gelap. Bagaimana mungkin saudara akan dapat bertahan di sana? Dan saya pikir itu bukan kehendak Tuhan untuk saudara ada di sana. Itu sebagai contoh. Ya. Apakah pekerjaan ini, apakah yang saya kerjakan ini mendukung saya untuk memuliakan nama Tuhan? Seperti Rasul Paulus. Kemudian yang ketiga yaitu pacar. Kepada para sahabat muda, sahabat gaul. Ini saran saya ya. Berpacaranlah untuk menikah. Itu tujuannya. Jangan hanya sekedar berpacaran-pacaran, jalan-jalan apa kesana kemari ya. Ya, karena ada orang ya status nggak jelas, tujuannya apa nggak jelas. Ya, jadi tujuannya jelas bahwasanya saya menjalin hubungan dengan si ini. Tujuannya adalah suatu hari nanti saya ingin mengenal dia, karena suatu hari nanti saya ingin menikah dengan dia. Kemudian untuk yang jika ada di antara sahabat gaul yang ingin menikah, saya sarankan sungguh-sungguh doakan pasanganmu. Karena apa? Karena membawa beban 1 kilo berbeda dengan membawa beban 50 kilo. Apa yang saya maksudkan di sana? Perjalanan hidup kerohanianmu akan berbeda ketika orang itu memang yang Tuhan kehendaki menjadi pasangan hidupmu. Berbeda dengan, ini yang kuinginkan, yang penting cantik, yang penting ganteng. Nggak masalah kalau ya sikapnya agak-agak lari dikit, nggak masalah. Ya, jadi saran saya, sungguh-sungguh doakan hal itu. Ya, jadi sahabat gaul sekalian, sebagaimana dunia Rasul Paulus berubah ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dunia sahabat gaul sekalian juga akan berubah. Pola pandang, pola pikir akan berubah. Kalau sahabat gaul sudah ditangkap, buka hati saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mari kita belajar lagi dari kehidupan Rasul Paulus ini. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia
mengenal Dia. Saudara, saudari, sahabat gaul sekalian, jika saudara, sahabat gaul, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya yakin kerinduan itu ada di dalam hati saudara, karena saudara sudah menjadi ciptaan baru. Kenallah Yesus. Semakin mengenal Dia, semakin kenal Dia, utamakan Dia. Utamakan Dia melalui firman Tuhan, melalui doa. Utamakan Dia. Maka sahabat gaul akan semakin mengenal Yesus Kristus, akan semakin mengerti mengapa Rasul Paulus mengatakan ini kerugian, ini sampah. Ya. Jadi kejarlah daku, kau kutangkap. Setiap orang yang sudah ditangkap oleh Tuhan akan mengejar kesempurnaan. Tidak ada yang sudah sempurna. Tidak ada yang sudah sempurna. Tetapi apakah sahabat gaul sekalian sedang menuju ke sana, mengarah ke sana, tujuannya ke sana? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Jadi sahabat gaul sekalian, akan ada tantangan, banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Selama kita masih di dunia ini tidak akan menjadi sempurna. Bahkan Rasul Paulus sendiri pun, aku pun tidak sempurna, tetapi aku mengejarnya, berjalan mengarah kepada kesempurnaan itu, menjadi seperti Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sempurna. Ya, jadi apakah sahabat gaul sedang berjalan mengarah ke sana? Kejarlah daku, kau kutangkap. Kalau saudara, sahabat gaul sekalian sudah ditangkap oleh Yesus Kristus, sudah membuka hati, menerima Yesus Kristus, percaya kepadanya akan apa yang dilakukannya di atas kayu salib, membayar segala dosa dan pelanggaran. Dan kemudian dia mati, dan kemudian dia bangkit kembali dari kematian. Saudara percaya itu? Saya percaya saudara sudah ditangkap oleh Yesus Kristus. Dan kalau saudara sudah ditangkap oleh Yesus Kristus, frasa ini akan sedikit berbeda. Kejarlah daku, kau kutangkap. Ya, akan berubah seperti ini. Ku ditangkap, tuk mengejar. Ya, tema kita adalah kejarlah daku, kau kutangkap. Dan sekarang frasa ini berubah. Ku ditangkap, tuk mengejar kesempurnaan untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami semua. Biarlah Engkau yang terus bekerja di dalam hati sahabat gaul sekalian, pribadi lepas pribadi, dengan caramu yang khusus, caramu yang spesial. Terpujilah nama-Mu atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bang Lekson atas sharing firman Tuhannya. Kami sangat diberkati, terima kasih. Dan sekarang teman-teman sahabat gaul, kita masuk dalam sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab oleh Bang Lekson dan juga dibantu oleh mentor kita yang ada hadir pada hari ini. Nah, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui chat yang sudah disediakan. Silakan sambil menunggu. Nih Bang Lekson, ada pertanyaan khusus nih dari teman kita yang tidak ingin disebutkan namanya. Baik, silakan. Ini pertanyaan pertamanya ya, sambil menunggu pertanyaan lain dari teman-teman sahabat gaul sekalian ya. Nah, pertanyaannya gini Bang Lekson,
Saya sedang pacaran dengan seorang wanita yang bukan Kristen. Bolehkah saya terus melanjutkan hubungan dengannya sambil menginjili dia untuk masuk ke agama Kristen? Karena saya nggak mau putus sama dia, saya sudah terlalu cinta. Gimana nih Bang? Patah hati Baik. nih, Bang. Baik. Pertanyaan yang sangat berat ya. Ya, Sangat berat. Saya tidak mau putus karena sudah terlalu cinta. Tetapi mari kita dasari pandangan Kristen kita berdasarkan firman Tuhan. Ya, mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7. Oke, baik. Maaf, 2 Korintus pasal 6 ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Di sana berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ya, ini sebelum ditangkap ini kayaknya ini pertanyaan ini ya. Iya benar. Karena siapa saja boleh, yang penting ganteng, cantik, masalah kepercayaan nomor 13. Benar. Ya. Kemudian di sana dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saya tidak mengatakan tidak boleh. Tetapi ini hanya terjadi dalam kasus-kasus khusus, di mana seseorang itu dengan motivasi ingin menginjili, ingin membawa atau menarik orang tersebut ikut Tuhan Yesus. Ini terjadi hanya dalam kasus-kasus khusus. Kebanyakannya adalah yang tadinya dia ingin ditarik, ternyata dia yang ditarik. Iya. Bisa juga. Ya, bahkan ada orang yang tadinya dikatakan, oke, saya akan ikut kamu. Tetapi setelah menikah, setelah berjalan beberapa bulan saja, ditarik lagi si cewek atau si cowok ke agama pasangannya ya, yang bukan agama Kristen. Mau tidak mau, karena sudah menikah, bercerai tidak boleh. Ya, makanya tadi saya bilang, saya katakan di sana, untuk yang mau menikah, betul-betul doakan. Karena dalam iman kita, dalam pandangan Kristen, tidak ada perceraian. Ya, walaupun banyak sekali kita melihat yang terjadi adalah banyak perceraian ya, meningkat terus trennya. Jadi, saran saya, doakan lagi hal ini. Karena persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Saya takutnya nanti bukan kamu yang akan menarik dia, tetapi kamu yang akan ditarik menjauh dari Tuhan. Ya, resikonya terlalu tinggi. Jadi itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Gimana Mas Jo? Ada tambahan? Penjelasan Bang Lekson udah mantap. Oke. Nah, ini ada lanjutan pertanyaannya nih dari teman kita nih dari chat. Dia bertanya, bagaimana kita bisa tahu jodoh yang datang dari Tuhan? Nah, ini Bang Lekson, ini nyambung nih sama pertanyaan tadi nih. Oke. Bagaimana kita... Tanda-tandanya apa gitu ya? Tanda-tandanya apa ya? Baik. Tanda-tandanya bagaimana kita mengetahui bahwasanya orang tersebut adalah jodoh dari Tuhan. Yang pertama adalah orang itu mengenal Tuhan. Menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena ketika itu terjadi, orang itu adalah orang yang mengenal Tuhan, ada buah roh di dalam hatinya. Ada kasih di dalam hatinya.
Bahkan orang itu akan sangat-sangat menghormati kamu. Sangat-sangat menghormati kamu. Bahkan dia akan memberikan pandangan kepada kamu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah orang itu suka nggak memuji Tuhan, suka nggak berdoa, ya. Jadi kalau orang itu adalah orang yang tadi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang itu suka memuji Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, orang itu suka berdoa, saya pikir itulah orangnya. Ya, tetapi terus doakan. Damai tidak dengan orang itu. Ya, karena saya pikir itu juga salah satu tanda dari Tuhan. Ada damai sejahtera ketika kita berdoa. Oke. Bang Lekson. Ya, gimana Bang Jo? Saya mau tambahin ini ya. Oke. Jadi sebetulnya untuk mengetahui itu kita sederhana ya. Apakah itu jodoh dari Tuhan apa enggak? Kalau kita di dalam menjalin hubungan itu membuat kita semakin bertumbuh, ya, semakin membuat kita mengenal Tuhan, hubungan itu membawa kita kepada kebaikan, nah itu termasuk tanda ya bahwa itu memang jodoh dari Tuhan. Tapi kalau selama pacaran malah bikin pacar kita selama berpacaran dengan orang itu kita jadi down, jadi tambah nggak keru-keruan, ya, apalagi misalnya ribut terus, ya itu udah jelas itu ya. Jadi sebetulnya simpel, kita lihat apakah hubungan itu membuat kita jadi lebih baik, makin bertumbuh, iman kita makin mengenal Kristus atau tidak. Tanda-tandanya nyata ya Mas Jo ya? Oh iya. Iya. Oke, nah ini pertanyaan dari kebalikan yang tadi. Dia nanya begini, saya punya teman seorang perempuan yang takut Tuhan, rajin berdoa dan sangat rohani. Dan itu adalah kriteria saya sebagai istri. Salah satu kriteria untuk mendapatkan istri katanya. Tapi wanita itu menurut saya kurang cantik. Apakah saya sebaiknya menjalani hubungan dengannya walaupun menurut mata saya dia kurang cantik kelihatannya? Gimana nih Bang Lekson? Ini masalahnya menurut dia wanita itu kurang cantik gitu. Tapi dalam Tuhan, apakah saya lebih baik pacaran dengan dia gitu? Baik. Gimana nih Bang? Kepada saudara yang menanyakan ini ya, saya pikir tidak sedikit yang cantik perempuannya dan kemudian laki-lakinya ganteng berakhir di pengadilan agama. Hubungan yang sejati itu hanya terjadi ketika kamu sudah nanti menjadi suami istri. Saya pikir cantik itu akan menjadi nomor 13. Ya, bukan lagi nomor terutama. Jadi, firman Tuhan berkata bahwasanya perhiasannya adalah perhiasan rohani. Cantiknya adalah cantik dari dalam. Ini semua pada akhirnya akan mengerut ya, keriput. Dan saya pikir yang terutama adalah itu tadi kriterianya. Dia orang yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, suka berdoa. Dan saya pikir ini lebih mulia daripada harus berdoa untuk yang cantik. Tuhan harus begini Tuhan. Dia suka berdoa, takut akan Tuhan, tetapi juga cantik Tuhan. Itu seperti memaksa Tuhan ya. Ya, akan sedikit berbeda pandangannya dengan Rasul Paulus tadi. Apa yang kuanggap sebenarnya kebanggaan dunia, yang disukai oleh dunia, itu semua kuanggap sampah sekarang oleh pengenalanku akan Yesus Kristus. Kenapa? Karena saya yakin kalau orang tersebut tadi suka memuji Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia pasti akan selalu mendukung untuk bertumbuh, untuk maju di dalam Tuhan. Ya, bukan menjatuhkan ya, bukan untuk menarik malah menjauh dari Tuhan. Jadi saya serahkan kembali kepada saudara untuk memutuskan.
Tetapi pandangannya sudah saya berikan bahwasanya ketika kita ditangkap oleh Tuhan, pola pikir kita sudah berbeda. Tapi ini menurut Bang Lekson sendiri nih ya, menurut Bang Lekson, kalau disuruh urutkan, yang beriman kepada Tuhan dulu atau cantik dulu gitu? Beriman kepada Tuhan. Oke. Iya. Gitu ya. Jadi kalau cantik mungkin bisa memudar ya Bang Lekson ya. Betul, karena itu adalah kehidupan lama tadi. Iya. Kehidupan lama sebelum ditangkap oleh Tuhan. Apa pandangan dunia? Pandangan dunia ya harus cantik lah, bodinya harus begini. Kalau yang cowok dia harus atletis. Kalau yang cewek harus ramping. Ya, itu pandangan dunia kan? Oke. Tapi pandangan kita, pandangan rohani, kerohanian kita, pandangan iman Kristen kita. Oke. Nah, terus nih ada yang nanya nih Mas, Bang, katanya kalau misalnya ternyata dia pacarannya nggak sama si Iman, sekarang itu apakah dia jadinya putusin aja atau gimana? Apa memang harus mutlak? Kalau udah nggak seiman, udah putusin aja. Menurut Bang Lekson gimana tuh? Kita kembali kepada ayat tadi ya. Kita kembali kepada ayat tadi. Coba, ya ini hanya saran saya, mungkin nanti dikasih masukan juga dari yang lain. Karena saya pun sudah menikah ya. Sudah, ya. Maksudnya, orang yang menikah boleh dong kasih saran yang kepada yang belum menikah. Iya, mantap. Iya, jadi menurut saya break dulu, putus dulu, fokus dulu sama Tuhan. Oke. Doakan. Karena saya bilang tadi, kalau memang niatnya adalah untuk menarik orang itu kepada Tuhan, orang yang beda agama itu kepada Tuhan, ini hanya terjadi pada kasus-kasus khusus. Ya, seperti ada di sini pembina kita juga, pembimbing kita, yaitu Ibu Roska. Tadi saya sempat bertanya, Ibu berapa lama bergumul untuk membawa suami Ibu kepada pengenalan akan Tuhan? Mungkin Ibu Roska bisa sedikit sharing. Nah, gimana nih Bu Roska? Oke, ya, ada yang agama sama, ada yang sukunya sama, ada yang agama beda, ada yang warga negara beda. Tapi intinya perhatikan, bayangkan kalau yang menikah itu seperti ini. Bayangkan ya. Teng, 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 teng. Wah, mesra kali tapi akhirnya apa? Wah. Ceraikan aku, putus, ceraikan aku, pulangkan aku kepada orang tuaku. Wah, akhirnya muncul apa? Semua binatang-binatang pun muncul. Piring di atas meja pun jadi apa? Terbang dia jadi kesapelit sana. Jadi pernikahan itu apa? Sebenarnya yang nikah itu apa? Yang nikah itu otak atau yang nikah hati? Nah, Ibu Roska punya pacar ya. Pacarnya orang Korea, sekarang sudah jadi suami. Tapi tetap pacarku di dalam hatiku dia ya. Paling enak itu waktu pacaran. Karena itu pilih pacar yang kita ini enak, nyaman ya. Jadi pilih pacar yang pertama, dia kenal Yesus atau tidak, itu dulu ya. Karena orang nikah itu selama-lamanya loh, bukan cuma 5 bulan, 1 tahun, ya tidak. Selamanya sampai dia apa? Sampai dia masuk sini. Tuh, kan ngeri kali sampai masuk sini berdua terus. Jadi, kita yang pertama harus cari perempuan atau laki-laki yang begini. Kalau belum begini, dia begini. Wah, ngeri kali. Coba lihat itu kalimatnya. Laki-laki begini yang mau kita hadapi. Aduh, apa ini? Ih, kok ada ini? Apa ini? Rindu. Loh, kok hatinya rindu sama aku lah, Bu? Tidak, dia bisa rindu cewek lain loh, hati-hati. Dia bisa rindu pacarnya yang lain loh. Karena ini dikontrol oleh siapa? Hati yang tidak percaya. Ini harus diselesaikan dulu dengan ini.
oleh darah Yesus dulu. Jadi kalau kita sekarang punya pacar, bukan orang Kristen, agama Kristen tidak menjamin pacar kita itu seperti ini. Nggak menjamin juga, hati-hati ya. Banyak orang Kristen, tapi berakhir di penjara. Contohnya, karena ini yang dilakukannya. Jadi kalau mau cari pasangan hidup, kalau dia belum seperti ini, tugas kita jangan lamar dulu. Kita harus memperkenalkan dia kepada Tuhan Yesus dulu ya. Nah, Ibu Roska ilustrasikan supaya kita bisa paham ya. Nah, pacarku bukan orang Kristen. Jadi orang apa? Agama lain. Oke. Pacarku agama Kristen, Bu. Oh ya, terus gimana dia? Tapi suka kali dia marah, Bu. Aduh, rokoknya, Bu, non-stop. Bolong-bolong, Bu, bajunya, Bu. Tiap kali dia mau pacaran sama aku, Bu. Ah, hati-hati. Terus, kalau malam minggu, Bu, dia orang Kristen loh, Bu. Besoknya diajaknya aku ke gereja. Tapi waktu malam minggu, Bu, minum kamput dulu dia, Bu. Sampai mabuk. Nah, hati-hati. Jadi, Kristen tidak menjamin. Yang menjamin itu siapa? Kristus. Beritakan Yesus mati di kayu salib, ya. Beritakan dia percaya Yesus dan dia diampuni, berubah hatinya. Setelah berubah makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Wow, begini akhirnya calon kita itu. Kan enak. Jadilah dia orang Kristen yang menerima Yesus. Jadi kalau pacar kita bukan orang Kristen. Ingat ya, pernikahan itu bukan 2 minggu, sebulan, 5 bulan, 5 tahun, 10 tahun. No, pernikahan itu adalah sampai sini. Karena itu, benar, kalau saya putuskan dulu dengan lemah lembut. Tapi saya juga akan membawa dia kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang saya putuskan itu? Kalau aku cinta Yesus ya, oh nggak bisa. Aku harus Yesus dulu kupegang. Yesus dulu yang aku tinggikan. Tuhan bilang, jangan. Aku harus dengar, ya Yesus. Kalau gitu apa keputusanku? Kalau gitu ku bilang dulu sama temanku ini. Aduh, kayaknya aku nggak nyaman lah. Karena aku punya Tuhan. Namanya Yesus Kristus. Kau, ya aku juga kan orang Kristen. Iya, tapi kau mabuk-mabuk terus. Kayak mana nanti kalau kita nikah mabuk terus kau? Nggak nyaman aku. Nah, itu satu untuk yang Kristen yang belum mengenal Yesus. Tapi untuk yang tidak orang Kristen bilang, lah kan kita nggak sama. Nanti kalau aku ada masalah, aku larinya ke Tuhan. Ntar kau ada masalah, larinya kau ke dukun. Katanya. Terus di mana persatuan kita? Nggak bisa satu. Satunya di mana? Yang bersatu adalah hatinya ini. Jadi, kenalkan Yesus sama dia. Kalau nggak bisa mengenalkan Yesus sama dia, don't worry. Kenalkan dia dengan Pak Jo. Ya, Pak Jo ya. Kenalkan dia sama Bang Lekson. Kenalkan dia sama Bu Roska. Mari kita sama-sama bawa dia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi udah langkah bagus itu. Putuskan aja dulu lah, paling nangis sebentarnya itu. Daripada nanti nangis selama-lamanya setelah menikah. Dan itu kehendak Tuhan. Kita harus punya prinsip dalam hidup ini. Yang baik, yang bagus itu aku akan pilih. Nah, seperti itu ya. Jadi Ibu Roska pun begitunya. Udah menikah ini. Ngeri kali perjalanan Ibu Roska dalam pernikahan. Ngeri kali. Sampai harus Tuhan mengambil alih untuk semuanya. Nah, jadi hati-hati kita ya. Ibu Roska menikah antar negara. Ya. Dan dulunya antar agama. Malu kali ya. Tapi harus Ibu laluilah ini dengan segala-galanya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, karena sudah Ibu lalui, maka Ibu nasihatkan. Kalau pacarnya bukan anak yang mengenal Yesus, bukan satu agama dan satu iman, please, jangan dilanjutin dulu.
stop aja. Berdoa aja. Memang sakit. Tapi ketika kita taat sama Tuhan, muncul lagi pria ganteng yang dikasih Tuhan. Wah, ya, rupanya Tuhan yang ngasih baru hebat. Bukan kita yang cari baru hebat. Tidak. Tuhan yang memberi, itulah yang hebat. Gimana? Oke ya? Lanjut Pak Lekson. Mantap Ibu Roska. Langsung dari ahlinya yang sudah berpengalaman dengan berbeda iman, bukan hanya berbeda iman, berbeda negara. Ya, beda. Luar biasa, luar biasa. Makasih Tante Roska buat jawabannya. Jadi teman-teman yang masih pacaran dengan yang beda agama, dimohon untuk putuskan dulu. Jangan kalau mau selamat ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan kasihan banget nih Bang Lekson nih. Dia tanya, Bang, saya tuh single dan merasa kesepian. Harapan apa yang Tuhan tawarkan untuk saya? Katanya. Nah, gimana nih Bang? Harapan apa yang ditawarkan? Gimana Bang? Harapan apa yang ditawarkan Allah untuk saya begitu? Iya, jadi supaya dia tidak kesepian lagi. Mungkin seperti itulah Bang. Baik. Setelah kita mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, status kita sebenarnya sudah berubah ya. Kita dilahirkan kembali. Bukan hanya lahir secara fisik, tetapi lahir secara rohani. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Bagian dari keluarga Allah. Jadi, yang pertama, Tuhan berjanji, Allah berjanji bahwasanya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Karena kita anaknya, ini status kita yang paling utama. Ya, jadi ada status baru. Kemudian ada identitas-identitas lain. Karena kita anak, kita adalah orang yang berharga, yang bernilai di hadapan Tuhan. Tentunya kalau seseorang anak itu yang bernilai, tentunya yang terbaik yang akan diberikan kepada anaknya. Contohnya seorang ayah, ya, karena anaknya itu bernilai, makanya yang terbaik, sekolah yang terbaik, pendidikan yang terbaik, hal-hal yang baik yang diberikan kepada anaknya. Jadi Tuhan pasti punya rencana bagi hidup saudara kita ini. Benar. Karena Ya. penghiburan cuma datang dari Tuhan ya Bang ya. Betul. Karena Penghiburan itu tadi, sejati ya. kamu tidak pernah kesepian, kamu tidak pernah sendirian. Ya. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 Tuhan berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Artinya sudah ada partner kok. Iya. Sudah ada partner. Jadi kemanapun sebenarnya tidak akan pernah sendiri. Benar. Immanuel, Tuhan beserta kita, menyertai kita. Bukan hanya dari samping, tetapi di dalam kita. Ya, jadi jangan pernah merasa sendiri. Kamu adalah orang yang bernilai. Kamu adalah anak Allah. Dan Allah memiliki rancangan yang indah dalam hidupmu. Ya, Makanya terus gabung doakan. sama ya dengan Gaul Community ya biar nggak Ya, kesepian sama-sama silakan aktif. ya. Silakan aktif di Gaul Community ini. Kita ada kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Jo. Benar. Mari kita bertumbuh bersama. Mari kita saling membangun. Amin, gitu ya. Jadi jangan kesepian lagi Tidak pernah sendiri. ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya atau ada tambahan nih dari Mas Jo, nggak ada? Lanjut, Kak Bibi. Enggak ada, lanjut. Udah oke banget ya? Udah Jawabannya mantap ya, banget Mas, ya? itu. Mantap banget. Ya. Lanjut, oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang Lekson. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya. Saya ini ada banyak teman dan teman-teman saya ini berbeda agama dengan saya. Teman saya sering bertanya, apa keuntungannya dengan percaya kepada Tuhan? Namun saya belum menjawab karena saya belum bisa juga menjawabnya. Nah, gimana Bang Lekson jawaban yang paling tepat untuk membawa teman-teman yang beda agama nih Bang? Baik. Cara jawabnya gimana nih ya? Cara jawabnya ya.
apa keuntungannya mengikut Dengan percaya kepada Tuhan. percaya kepada Tuhan? Ya, keuntungannya. Jadi yang pertama itu adalah bahwasanya kita memiliki masa depan yang pasti, yaitu hidup yang kekal. Ya. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kemudian yang kedua, seperti kembali ke yang sebelumnya ya, Allah akan menyertai, Roh Kudusnya akan menyertai, Yesus tinggal di dalam kita, Immanuel. Kita akan disertai di sepanjang hidup kita. Dan sebagai anak, Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Ya, jadi saya tidak tahu apa maksud temannya. Apakah memang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran atau hanya ingin bertanya begitu saja. Ya, jadi apa keuntungannya adalah itu tadi. Yang pertama, masa depan yang pasti, yaitu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di dalam ajaran agama apapun. Tidak ada juru selamat di dalam ajaran agama apapun. Hanya Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini hanya satu nama diberikan kepada manusia yang olehnya manusia beroleh keselamatan. Ya, jadi mungkin itu Dan yang jawabnya harus yakin, Bang. maaf Harus terputus. yakin. Kitanya udah yakin nggak ya sebenarnya? Oke. Bang Lekson. Oleh Maaf ya. karena itu ya Harus kita dulu yakin dulu ya, selamat apa enggak ya? iya, harus dipastikan dulu bahwasanya dia adalah orang yang sudah selamat. Memang dia sudah orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau dia pun masih ragu-ragu atau bimbang, saya pikir memberi Susah ya? iya, jawabannya juga pasti ragu ya. Benar. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih, Bang Lekson. Saya punya pacar rajin ibadah, baik, patuh sama orang tua, nggak pernah kasar, nggak pernah marah. Tapi dia kalau ngomong suka ke arah-arah negatif dengan hubungan kami dan juga nggak direstui oleh orang tuanya. Jadi dia harus gimana nih, Bang? Kalau tidak direstui orang tua? Baik, tidak direstui orang tua ya. Ya. Ini tadi kalau ngomong suka negatif ini maksudnya. Nah ini saya nggak ngerti nih, ke arah-arah negatif dan hubungan kami juga nggak direstui orang tua. Apakah dalam artian negatif ini bahwasanya sepertinya tidak akan berlanjut atau Nah ini bagaimana saya ini ya? Soalnya private, saya juga nggak bisa rilis nama orangnya nih. Baik. Jadi dia katanya ibadah sih, mungkin dari luar kelihatannya ini Bang, kelihatannya dari luar tuh rohani, baik gitu. Tapi waktu ngomong mungkin ke arah-arah yang vulgar, mungkin gitu ya. Kalau orang pacaran kan mungkin gitu kali ya Bang ya. Baik. Bisa juga kan. Terus Baik. hubungannya juga nggak disetujui. Baik. Kalau seseorang sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus, sudah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang keluar adalah buah kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelembutan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah yang akan keluar dari dalam hidupnya. Jadi, terkadang banyak orang terkecoh oleh karena penampilan dan aktivitas yang dilakukan. Ya. Contohnya, mungkin melakukan sesuatu di gereja. Oh, dia itu pelayan gereja. Dia itu sudah mengenal Tuhan. Ya. Sering sekali kita mendengar istilah mengenal Tuhan. Tetapi sungguhkah pengenalannya akan Tuhan seperti Rasul Paulus yang terjadi di sini? Ya, di ayat kita tadi. Bagiku itu semua sampah. Pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia. Ya, jadi kalau dia memang sungguh-sungguh sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saya pikir buah-buah roh yang akan keluar dalam perkataannya, bukan hal-hal yang menjurus ke hal-hal negatif tadi. Iya, benar. Gimana soal yang dia tidak direstui orang tua, Bang? Nih kalau untuk
teman-teman lah secara keseluruhan, kalau walaupun sudah sama-sama di dalam Tuhan, tapi mereka itu tidak direstui orang tua. Nah, ini restu orang tua nih gimana di pandangan Alkitab, gimana nih Bang? Baik. Pandangan Alkitab mengatakan bahwasanya kita menghormati pemimpin. Siapakah pemimpin di tengah-tengah keluarga? Orang tua. Ya, jadi berdoalah. Kalau memang juga tidak direstui oleh orang tua, sepertinya Tuhan tidak menggerakkan hati orang tua, saya pikir putuskan. Kita harus menghormati pemimpin. Benar. Ya, mungkin ada pandangan yang lain, silakan kalau mau ditambahkan, Pak. Mas Jo, gimana? Saya sama terus ya sama Bang Lekson. Jadi lanjut aja. Kompak sekali. Ini udah sehati nih kayaknya ya, Mas Jo ya. Iyalah. Oke. Doakan terus lah, udah betul itu. Iya. Berarti kalau tidak direstui orang tua, kita anggap bahwa orang tua itu perwakilan Tuhan gitu kali ya, Bang ya, maksudnya? Benar. Karena sangat jelas ya firman Tuhan berkata, hormatilah pemimpinmu. Ya. Bahkan pemerintah. Benar. Jadi kawin lari tidak dianjurkan di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau yang sudah mikir-mikir mau kawin lari jangan dulu. Ya itu harus dihilangkan itu dari pikiran ya. Ya oke. Nah pertanyaan selanjutnya Bang Lekson. Ini saya mau bertanya bagaimanakah dengan kejadian kalau pacar saya itu rajin ibadah, tertarik dalam pelayanan, tapi juga terikat dengan perjanjian berhala nenek moyang. Gitu. Awalnya tidak mau terbuka, tetapi setelah pacaran dan komitmen, dia baru terbuka soal keberadaan dia. Apa yang harus saya lakukan? Apa sama nih Bang jawabannya dengan yang tadi Bang? Iya, saya pikir sama dengan yang tadi, bahwasanya bukan karena seseorang itu melakukan ini, tampilannya begini, sehingga seseorang itu disebut seseorang yang mengenal Tuhan. Oke. Ya, jadi kalau saya lihat dari kondisinya ini, katanya dia melayani, tetapi terikat dengan roh kegelapan, okultisme. Bagaimana mungkin orang yang sudah mengenal Kristus masih terikat dengan okultisme? Jadi orang yang udah mengenal Tuhan itu sebenarnya buahnya jelas ya Bang? Jelas. Jadi kalau masih aneh-aneh, masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kemungkinan dia sebenarnya nggak benar-benar bertobat gitu ya Bang? Betul, karena saya akan bacakan ya di dalam 2 Korintus 6 ayat 11 ayat 14 bagian B-nya ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang bersatu dengan gelap? Benar. Mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi itu termasuk orang yang nggak mengenal Tuhan, jadi ya anjurannya adalah ya sebaiknya putuskan dulu gitu ya Bang? Iya, saya pikir belum secara pribadi mengenal Yesus Kristus. Pelayanan itu hanya pelayanan eksternal saja, bukan dari hati, bukan dari internalnya. Oke, nah jawabannya sudah jelas sekali itu ya saudara sahabat gaul. Nah pertanyaan selanjutnya nih Bang, jika ingin mendapat jodoh minta kepada Tuhan dan biarlah jodoh datang dengan sendirinya, apakah benar begitu? Apakah jodoh? Kita perlu nyari? Apakah ini sangat sederhana ya? Iya nyari di komunitas gaul nih. Apakah kita mengharap saja dari Tuhan uang jatuh segepok, tidak perlu bekerja? Benar. Lakukan bagianmu sahabat gaul. Ya. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tetap nyari-nyari lirik-lirik dulu ya. Tetap, tetapi tentunya dalam batasan-batasan yang benar ya. Benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bang. Sebelumnya saya sudah kasih tahu bahwa saya beribadah di GKPI dan sudah naik CD. Tapi pernah berpacaran sama anak Pentakostani antar denominasi kayaknya Bang ya. Jadi si cewek ngajak saya supaya ibadah di Pentakosta sesudah menikah nanti. Yang saya tanya di sini apakah saya akan dibaptis di sana juga? Sedangkan saya sudah naik CD di gereja saya. Ini antar gereja ini memang agak rumit juga nih Bang. Ini adalah doktrin gereja ya. Ya. Jadi secara pribadi saya tidak ingin mencampuri hal ini. Karena kita semua di sini berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi silahkan tanyakan kepada pemimpin gerejanya. Saya serahkan kembali ke sana. Okay. Ya, atau ada mungkin yang mau menambahkan Pak? Bang Jo? Ya,
saya sama ya dengan Bang Lekson. Jadi tiap gereja itu kan punya aturan masing-masing ya. Dan kita tidak bisa mencampuri itu. Jadi kalau memang di gereja tertentu misalnya harus melakukan baptis ini dan ya ikuti aja, nggak masalah, karena itu kan sifatnya juga seremonial. Yang paling penting itu kan hati kita. Apakah kita benar-benar percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Itu yang paling penting. Itu yang menyelamatkan. Ya, itu dari saya. Nah, ini Bang Lekson, ada lagi pertanyaan. Ini kayaknya anaknya masih remaja dan dia tanya, apakah di masa sekolah, mungkin kayaknya sampai SMA kali maksudnya ya, apakah boleh pacaran? Apakah di masa sekolah? baik? Itu tidak mengganggu konsentrasi untuk belajar. Sebenarnya umur berapa sih boleh pacaran gitu, mungkin dia nanyanya kali ya. Baik. Kira-kira Kak, ini yang bertanya sudah siap menikah atau belum? Nah, eta. Tuh, ayo. Udah siap menikah belum dia nih? Langsung ya, soalnya dia nih nggak private nih. Dari Mas Rudianto Simbolion. Dari Iya. Kira-kira sudah bisa kasih makan anak orang? Jadi kalau belum bisa jangan dulu ya Bang ya? Sebaiknya jangan dulu, konsentrasi dulu. Belajar dulu. Iya. Sekolah dulu. Cari kerjaan. Nanti sudah, pasti Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan pimpin. Benar, oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Jika kita ingin merubah seseorang atau teman kita untuk mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, tapi dianya juga tidak mau bertobat, itu gimana ya Bang? Baik. Seperti tema kita, kejarlah daku kau kutangkap. Tuhan menangkap siapa yang mau Tuhan tangkap. Kita tidak bisa memaksa, Tuhan tolonglah tangkap si anu. Itu haknya Tuhan. Tetapi bagian kita adalah, jadilah saksi. Jadilah teladan. Jadilah terang. Ya, bagikan Injil kepada orang itu. Oke, Bang Lekson. Selebihnya tidak bisa kita tidak bisa kita paksa. Benar-benar. Setuju. Setuju Bang. Oke, ini pertanyaannya aku nggak tahu ini nyambung apa enggak, tapi dia sepertinya punya pertanyaan. Jika saya seorang tentara, saya ada di medan perang, apakah saya boleh membunuh musuh saya? Apakah itu melanggar perintah Tuhan? Ya Bang. Baik. Ini pertanyaan yang sulit. Sulit ya Bang ini. Yang sulit. Tetapi kalau kita melihat daripada umat-umat Tuhan secara khusus di dalam perjanjian lama, karena di dalam perjanjian lama yang terjadi banyak perang ya. Daud berperang, Musa berperang, Abraham berperang. Ya. Kalau kita lihat di sana terjadi nggak pembunuhan? Terjadi. Bahkan nyanyian yang berkata Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa ya. Terjadi. Oleh karena itu situasinya memang sangat sulit sekarang ini. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma, jikalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini pertanyaan yang sulit. Kita tidak tahu terjadi peperangan ini karena apa? Apakah karena politikus yang kotor? Ataukah karena memang mempertahankan negara? Ya, demi keamanan negara. Ya, jadi saya pikir perlu hikmat. Ini pertanyaan yang sulit. Kalau memang sudah ada dalam situasi ini, mungkin ada yang bisa memberikan pandangan, karena ini sangat sulit. Situasinya adalah sudah ada di dalam kondisi perang, ada musuh di depan, dan sudah berhadapan ya. Kamu yang tembak aku atau aku tembak kamu. Ya. Bagaimana, ada tambahan mungkin dari... Silakan Pastor Thomas. Ya. Tom. Oke, ini enggak urusan jodoh ini ya. Iya, oke lah. Jadi begini, di dalam peperangan ya, dalam medan peperangan itu kan hanya ada dua pilihan. Kalau tidak membunuh, pasti dibunuh, kan begitu ya.
Nah, tugas seorang prajurit di dalam peperangan itu pastilah dalam kondisi tertentu akan membunuh. Nah, kalau dia menjalankan tugasnya itu dalam membunuh, itu berarti dia memang sedang melakukan bagiannya. Dan itu adalah bagian yang diatur di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Nah, sama seperti tadi dijelaskan oleh Pak Lekson, dalam Perjanjian Lama, Allah memimpin bangsa Israel membunuh musuh-musuhnya, itu dalam peperangan, dalam pimpinan Tuhan, ya. Nah, artinya tugas peperangan itu adalah tugas khusus. Sehingga dalam Pengkhotbah pasal 3 itu disebutkan segala sesuatu ada waktunya. Salah satu waktunya, waktu untuk membunuh, tentu di dalam peperangan, ya. Kalau kita tidak dalam peperangan, pembunuhan itu adalah sebuah dosa. Nah, tetapi pembunuhan di dalam peperangan itu bagian dari tugas. Dan memang tugas itu di-cover oleh otoritas. Dan Tuhan menghargai keputusan pemerintah untuk itu, ya. Itu hal yang sifatnya sangat khusus. Nah, saya coba tambahkan sedikit untuk yang tadi jodoh, ya. Ini ada berbagai pertanyaan tambahan yang saya lihat sedikit agak menambahkan. Misalnya tadi, kenapa harus diputuskan? Kan nggak apa-apa kalau dia mau ikut kita. Tadi kalau berpacaran beda agama, ya, dan seterusnya. Nah, saya ingin menyimpulkan saja begini, supaya nanti sahabat gaul ini bisa memahami. Jodoh itu dari Tuhan punya kriteria. Tapi kau pribadi pun punya kriteria. Apa kriteriamu? Wah, biasanya lah kriteria kita itu kalau bisa ganteng, kaya raya, punya pribadi yang baik, yaitu mobil pribadi, rumah pribadi, dan sebagainya, ya. Kriteria kita sebagai manusia. Nah, tapi kita mau tahu dulu kriteria dari Tuhan. Nah, ini, supaya kita tahu bahwa dia jodoh dari kita atau tidak. Nah, kriteria dari Tuhan itu ada 4. Kriteria Tuhan dari 4. Dari 4 itu 1 mutlak. Tidak boleh diganggu-gugat. Nah, 4 itu 4S. Ini nggak ada cukup waktu menjelaskan, ya. 4S. S pertama, kriteria dari Tuhan itu seiman. Nah, seiman itu belum tentu sekedar seagama. Karena sama-sama agama Kristen belum tentu anak Tuhan. Jadi yang dimaksud seiman itu adalah sama-sama anak Tuhan. Siapa itu anak Tuhan? Tidak sekedar beragama Kristen, tapi orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Yesus dan statusnya anak Tuhan. Nah, jadi ini kriteria dari Tuhan yang pertama, seiman. Nah, kita kan tanya, Pak, banyak kan orang seiman di muka bumi ini? Oh, banyak kali. Jadi di antara orang seiman itu yang mana? Masuk kriteria yang kedua, yaitu sepadan. Nah, Alkitab berkata, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan sejak awalnya. Apa artinya sepadan? Sepadan itu artinya saling melengkapi. Kalau kau dipersatukan dengan dia yang sepadan, hidupmu berdua akan jauh lebih baik dibanding kalau hidupmu hanya sendiri saja. Artinya sepadan. Sepadan dalam hal apa? Nah, yang paling penting sepadan dalam hal visi, pelayanan ke depan. Kalau pacarmu dipanggil Tuhan melayani di Papua, tapi kau sendiri dipanggil Tuhan melayani di Nias atau di Aceh, itu nggak sepadan. Masa kalian hidup berpisah? Iya. Nggak sepadan, ya. Lalu juga sepadan di dalam hal karakter kalian, dalam hal talenta yang saling melengkapi satu sama lain. Bayangkan kalau tidak sepadan, begitu disatukan, wah ini nggak apa istilahnya, tidak bersinergi dengan baik. Jadi sepadan itu berarti bersinergi dengan baik, ya, bersinergi dengan baik. Nah, tentu kan banyak orang yang sepadan. Nah, kita cari kriteria yang ketiga dari Tuhan. Nah, ini kriteria yang ketiga, S yang ketiga itu spesial. Dia itu orang yang spesial bagi kita. Nah, nanti dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 2 sampai 3 nanti kalian baca di situ spesialnya apa. Kalau bagi pria, wanita itu seperti bunga bakung di antara bunga-bunga berduri, ya. Jadi sangat spesial, satu-satunya. Jadi tadi yang berkata begini, tadi ada yang menanyakan bagaimana Pak kalau dia nggak cantik? Ah, kau ngomong aja. Semua yang dikasih Tuhan pasti cantik, spesial. Seperti bunga bakung di antara bunga-bunga berdiri. Dan kau satu-satunya yang menerima bunga bakung itu. Nah, lalu bagi wanita, pria itu seperti apa katanya? Seperti pohon apel di tengah-tengah pohon-pohon yang lain. Pohon apel bisa menghasilkan buah yang kau bisa berlindung di bawahnya. Tapi sering terjadi wanita tidak menemukan pohon apel, tapi pohon jengkol. Nah, itu salah. Jangan sampai ketemu dengan pohon jengkol. Ya. Nah, jadi yang tadi seiman, sepadan, lalu spesial, lalu yang keempat yaitu
kau harus SS. Yang keempat tuh suka, kau mencintainya, kau ada eros kepada dia. Nah, jadi kalau seandainya dalam hatimu kau cinta kepada beberapa orang, nah kau masih cinta borongan, itu mesti salah. Sampai kau benar-benar menemukan cintamu hanya tertuju kepada dia. Nah, nanti kalau boleh Pak Jo, Pak Lexon, kita buat satu tema khusus nantinya ya, yaitu jodoh di tangan Tuhan atau di tanganku. Nah, ini mantap ini mantap. Ya, ini ramai ini. Tadi itu ya. Iya, ini buat topik kita yang akan nanti datang. Berikutnya. Nah, lalu saya ingin menanggapi ini tadi. Kenapa ini ya, yang tadi kalau ternyata kita punya pacar dan kita baru menyadari bahwa pacar kita seorang yang tidak beriman, baru kita menyadari bahwa itu salah. Jadi kira-kira begini, sebelum diputuskan, ini berbicara etika ya, etika pasangan. Kita harus terbuka kepada dia menjelaskan bahwa kita tidak seiman. Gitu ya. Nah, Alkitab berkata tidak boleh berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Ingat loh ya, kata berpasangan itu bukan sekedar pasangan pernikahan. Pacaran pun itu sudah pasangan. Ya. Jadi jangan berpasangan dengan yang tidak seiman. Itu juga berarti jangan berpasangan atau berpacaran dengan orang tidak seiman. Ya, kita harus sampaikan kepada dia bahwa kita sebagai orang beriman, saya sebagai seorang yang beriman, orang Kristen, tidak boleh atau tidak mungkin berpacaran dengan kamu. Nah, saya ingin berikan kesempatan kepada kamu untuk mempertimbangkan iman Kristen. Lalu kita referlah dia kepada pembimbing wanita kita, yang ada pembimbing wanita, supaya melayani dia. Kita beri kesempatan. Kalau seandainya dia akhirnya menerima Yesus, lah baru berdoa untuk memulai sebuah babak baru dalam pacaran yang dibimbing. Tapi kalau seandainya dia tidak mau menerima Yesus, setelah diberi kesempatan, setelah dilayani, setelah kita berdoa, maka kita harus sampaikan bahwa kita harus mengakhiri hubungan ini. Nah, ini sesuatu yang sifatnya etika ya. Tapi selama masa kita memberi kesempatan dia untuk mengerti iman Kristen, ya jangan kita menempatkan dia sebagai pacar dulu. Ya, kira-kira begitu. Nanti ini kita akan bahas khusus lah ya Pak Jo di dalam tema jodoh itu ya. Yes. Khusus jodoh. Yes. Dan memang pertanyaannya ini dari teman-teman semua memang mirip-mirip ya masalah jodoh. Jadi itu tutorialnya udah dibagi tadi sama Om Tom ya, soal bahwa pilih jodoh itu ada 4, seiman, sepadan, spesial, dan suka. Teman-teman bisa lihat tuh udah dirangkum sama sama Mas Jo, sama Tante Roska tuh, seiman, sepadan, spesial, suka. Nanti akan diadakan tutorial khusus nih ya Om Tom ya. Ya. Ini supaya milihnya yang benar. Jadi teman-teman nggak perlu bingung. Kalau ada pertanyaan itu sebenarnya tidak saya lewatkan, tapi memang pertanyaannya mirip dan jawabannya sudah banyak dijawab oleh Bang Lexon dan juga mentor-mentor kita. Nah, teman-teman semuanya, ini kayaknya sudah habis pertanyaannya, karena pertanyaannya semuanya mirip, dan kalau ada pertanyaan yang kira-kira terlewat, saya mohon maaf. Kalau misalnya nanti mau bertanya lagi, silakan melalui chat WA, atau secara pribadi ke mentor kita melalui Mas Jo, misalnya ya Mas ya, atau sama Tante Rosa. Om Tom atau Bang Lexon, silahkan bertanya secara private supaya bisa didiskusikan lebih lanjut hal-hal yang tidak jelas. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saatnya kita untuk mengakhiri sesi tanya jawab dan kita akan berfoto bersama. Tapi bersama dan juga mendengarkan beberapa pengumuman, kita akan menutup acara Gaul Community hari ini ya. Jadi kami minta kepada Bapak Evangelis Tigor untuk menutup acara ini dalam doa. Silakan. Diaktifkan dulu mic-nya, Pak. Di-unmute dulu. Pak Tigor, oke. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah pelayanan kami, yaitu di Gaul, buat pemuda-pemudi ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat hamba-Mu, Pak Lexon, Pak Jo, Pak Tomos, dan Ibu Roska yang sudah memaparkan akan kebenaran firman Tuhan yang mau dilakukan di tengah-tengah kehidupan para pemuda-pemudi yang ada di dunia ini Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga buat anak-anak Tuhan yang boleh mengikuti Zoom ini Bapak. Apa yang mereka dengar itu ya Tuhan, mereka boleh lakukan. Biarlah Bapa
Firman-Mu yang berkata buat pemuda dan pemudi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah para pemuda gaul ya Tuhan Yesus, biarlah mereka selalu bersandarkan akan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan Bapa, biarlah itu juga Tuhan, mereka boleh lakukan itu di dalam hidup mereka, dan firman Tuhan yang sudah dengar mereka boleh bersukacita di dalam hidup mereka Bapa yang baik. Bapa, biarlah sesi yang ketiga ini kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.